mungkin sekarang ke tahun 2019. Mengapa waktu ini Bri memilih untuk berpameran di Danesa Pranda? Apakah karena pengalaman-pengalaman ini atau ada hal lainnya? Karena kalau aku lihat arsipnya itu kan kenapa aku juga interview Mbak Sani itu karena dari dulu tuh emang Danes tuh jadi tempat untuk seniman-seniman muda, entah berpameran lah, entah berworkshop lah, itu ada aja gitu. Jadi apakah karena daya tarik itu atau ada yang lainnya waktu itu? Sebenarnya sih kalau dibilang ada dibilang ada impact-nya ya dari beberapa kali dokumentasi di sana dan juga keliling-keliling dokumentasi event pameran itu. Jadi kita bisa melihat kapasitas diri sih awalnya. Jadi dengan karya sekian, kira-kira di mana enaknya di pamerin gitu waktu itu awal 2019 ya. Ada dua sih waktu itu. Sebenarnya Danes menjadi solusi kedua waktu itu. Yang pertama sih memang pinginnya itu di Lingkara. Lingkara di Jalan Merdeka masuk ke barat, karena ruang space-nya itu rencananya kan satu karya besar, sisanya itu hasil riset gitu, catatan dan lain sebagainya. Cuman idenya berkembang lagi gitu, berkembang, kemudian beberapa ada masukan. Nah, jadi tak pikirin lebih enak di Danes gitu dari space-nya itu. Jadi ada satu space dalam artian belum memikirkan ruangan Danes itu masih seperti yang dulu gitu. Jadi clean semua gitu. Belum ada terpajang koleksi-koleksi antiknya Pak Pupu waktu itu. Jadi di tembok yang di selatan itu rencananya satu karya besar aja gitu. Sisanya baru yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi sebelum sempat tahu gitu bahwa antik-antiknya itu sudah dipajang, jadi fixnya sudah di Danes gitu. Nah, kemudian kontak Savitri, nah di sana baru kemudian melihat ternyata ada hal yang baru ini yang perlu disiasati gitu ya. Ada hal baru di dalam ruangan Danes yang perlu disiasati gitu. Gimana gitu. Ya udah disiasati kemudian dengan yang sudah terjadi waktu ini, dibuat sketsa tapi juga tidak menutup akses untuk melihat antik gitu waktu itu. Jadi dibuatkanlah sketsa. Terus waktu itu jadi memang melihat ruang dulu, kemudian melihat kapasitas diri sih, cocoknya di mana, ya itu sih kliknya kemudian ya di Danes gitu. Tapi jadi menarik juga soalnya sejak tahun 2018 jadinya nyambung ke sejarah gitu. dari pas ada Marwati, terus habis itu ada Bri, terus kebetulan Bri juga satu hal dari Beleleng, terus antiknya juga jadi nyambung. Kalau aku lihatnya gitu jadi bagi teman-teman yang pengen lihat katalog ya pamerannya Bri Dewa bisa ke exhibition catalog, itu linknya ada di bio Instagram Danes. Jadi di pas exhibition atau pameran sebelumnya, jadi di situ ada katalog-katalog ya yang bisa dikumpulkan sampai saat ini dari awal tahun kayaknya kita kerjain yang aku digitize. Jadi ini ada katalog Bri waktu itu sama exhibitionnya pictorial realism study after ikut terjadi Singaraja. Lihat ini. Ya, jadi ini bisa lihat background dari kekaryaan Bri waktu itu ya. Sumber-sumbernya, risetnya, dan juga karya-karyanya. Kalau foto-foto exhibitionnya, pamerannya masih ada juga di Instagram kami, ada juga di Facebook page kami. Jadi bisa lihat dari situ, lihat dari sini, silakan. Dan ini
kumpulan saat ini yang ada dari tahun yang bisa ditemukan dari tahun 2004 sampai 2020 di pameran kita yang kemarin bulan Februari Maret, dan itu pun minggu terakhir belum terjadi dan belum tahu kapan bakal terjadi, jadi kita masih online ya. Jadi kalau teman-teman kayaknya ya banyak teman-teman yang bilang kayak kita bisa lihat seni di mana ya, di mana-mana, termasuk di Danesa Friend. Apa namanya, mungkin untuk pertanyaan terakhir, jadi kesibukan Bri apa aja nih selain ngajar from home yang pasti selama pandemi ini, terus selain ngajar ada aja tuh kesibukannya, kayak bikin patung waktu itu, terus apa lagi? Ya, sebenarnya sih sibuknya itu menyibukkan diri aja sih sebenarnya. Sambil menunggu pandemi kapan reda gitu, atau kapan hilangnya gitu. Jadi yang pertama ngabisin stok kayu gitu. Jadi buat topeng, kemudian beberapa patung, kemudian juga kemudian lebih ke suka drawing bangunan-bangunan gitu, semacam art gitu, busur, tipe-tipe arsitektur yang ada busurnya gitu. Jadi studinya studi tipe busur yang ada di Eropa itu seperti apa, kemudian yang ada di Bali itu bagaimana sih diterapinnya gitu. Nah, kemudian ada studi juga sih sebenarnya tentang warna gitu. Jadi balik lagi beli cat watercolor waktu beberapa minggu yang lalu, ya studi tentang warna juga gitu. Lumayan sih sebenarnya untuk studi tentang warna gitu. Jadi base-nya itu teksnya lontar gitu. Serem dan ya. Lontar yang mana nih? Lontar tentang apa? Kok bisa ke warna? Apa ceritanya tuh? Tapi ini masih tak keep gitu. Cuman kalau publish kan ada beberapa tak publish. Iya. Ya sepotong aja dulu gitu. Biar pikir biar dikira sama teman-teman yang lain, oh ternyata dia belum off gitu. Masih on ternyata, walaupun setengah-setengah gitu. Tapi masih kok. Iya. Ya malah yang menarik adalah menunjukkan proses kan. Melukis sih baru kemarin sudah bersih-bersih sedikit, persiapan, kemudian sudah mulai ada keinginan untuk main lagi di atas kanvas gitu. Ditunggu. Kalau kalian video ini emang suka nyoba-nyoba, kayak ada aja yang di post. Iya. Kalau penasaran bisa lihat di Instagram ya @purwita27 kalau nggak salah. Iya, Purwita27. Jadi mereka tapi kalau mungkin terakhir juga kayak kalau Bri sendiri dari tahun gimana Bri waktu itu aktif menulis gitu ya, walaupun itu untuk blog aja, menurutku itu juga satu hal yang masih jarang kutemukan gitu, malah juga pada maksudnya yang itu cukup intens waktu itu Bri ya, 2013-2015 bahkan terakhir juga kayak Bri sempat deh nge-share yang proses mau pameran ini yang Ketul Gede Singaraja di blog itu juga ada beberapa. Tapi waktu itu sendiri berapa banyak sih sebenarnya yang ngelakuin, dan sampai sekarang pun menurut Bri apakah tetap kurang atau bertambah yang menulis seperti ini gitu, yang bukan nggak harus mengkritik ya, tapi cuma nulis ulasan aja gitu. Iya. Sedikit sih Bri sendiri atau ada lagi? Dan sekarang gimana? Mungkin ada, tapi tidak beli lihat gitu. Atau mungkin yang lain melihatnya, beli tidak melihat gitu waktu itu. Iya. Cuman sebenarnya waktu itu memang ingin mempush diri gitu. Jadi memang harus menulis ini gitu waktu itu pemikirannya. Kalau nggak menulis ya
ya nggak bisa, nggak apa ya maksudnya, ya nggak akan ada yang beritain waktu itu. Iya, iya, iya. Artinya secara kalau nggak salah waktu itu media media cetak yang pakai online itu kayaknya agak kurang sih waktu itu. Jadi belum mungkin ya kalau nggak salah ya belum kepikiran sih untuk mungkin media-media cetak semacam Tribun atau yang lain mungkin belum ke online gitu maksud beritanya. Atau sudah ya, beli nggak tahu sih, yang jelas Bali Pos aja kan baru-baru gitu kalau nggak salah untuk online-nya gitu. Nah itu waktu itu ya kalau nggak ada yang beritain ya siapa gitu. Jadi semacam buat ulasan, semacam buat berita ya harus menulis gitu. Kalau mau bisa menulis ya harus datang ke pameran, harus membaca katalognya, melihat karyanya, ya, baru bisa menulis gitu. Iya. Emang kayak, iya sih emang harus ada kayak kemauan gitu, kayak hampir, ya mungkin kalau komitmen terlalu berat bahasanya, tapi memang ada semacam komitmen itu kan, gitu, kayak yang ngedrive, yang mendorong kita akhirnya menulis gitu. Mungkin. Iya, kalau nggak salah ya memang hari-hari ini ya memang harus menulis. Kadang-kadang kan kita di sini ada semacam judge gitu, dalam artian lukis yang melukis saja, nggak usah menulis gitu. Kalau mau jadi penulis ya menulis, jangan melukis gitu. Sebenarnya beli dalam pemikiran untuk mendobrak itu gitu. Kenapa sih pelukis nggak boleh menulis gitu? Itu dia. Itu sih sebenarnya. Kemudian ya banyak juga. Yang terakhir tak baca kan si Judy Chicago gitu. Dia sempat nulis tentang apa sih peranan seni rupa di masa-masa seperti sekarang ini yang pandemi gitu. Ya itu yang ibarat aja menulis, kenapa kita enggak gitu. Cukup dengan berkarya aja gitu. Itu sih tak pikirin dalam rangka itu. Saya adalah pelukis yang menulis gitu. Kalau yang terakhir mulai tahun berapa ya sering nulis di jadi bukan dibawa ke blog sih jadinya tulisannya. Itu kirim ke tatkala.co. Jadi sebenarnya sih bukan berhenti nulis di blog, tapi kemudian terus nulis, cuman uploadnya yang berbeda gitu. Iya. Jadi di uploadnya di tatkala.co. Nah waktu seminar estetika yang di Padang Panjang itu semua beli tulis gini ya sesinya gitu. Dari sesi pembicara pertama dia bahas apa, tak tulis via waktu itu pakai HP aja, kemudian dikirim ke redaksi Tatkala, ke emailnya. Kemudian ada sesi kedua, pembicaranya siapa, ada pertanyaan apa, pembahasannya bagaimana, ya ditulis waktu itu. Jadi 2 hari seminar itu dengan pembicara beberapa 4 orang pembicara ya, 5 orang pembicara, ya full waktu seminar berlangsung sambil nyatet, sambil nulis gitu. Kirim, makanya setiap 1 hari itu selalu ada gini, ada tulisan yang dimuat di Tatkala waktu itu. Oke. Padang Panjang tuh di Sumatera ya? Ya, Sumatera. Oke. Waktu seminar estetika apa ya judulnya? Tahun berapa? Baru-baru. 2018. Kalau nggak salah. Jadi bisa mencari tulisannya Dewa Purwita di Tatkala kalau ada yang mau baca tulisannya yang saat ini yang sudah tidak diblokir lagi ada di Tatkala. Makasih ya Bli. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi.